Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai kekuatan magis media celana dalam nggih. Monggo disimak dulur. Mudah-mudahan dengan menyimak ini panjenengan jadi ngerti dan lebih berhati-hati. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, mungkin yang saya bahas ini sesuatu yang tabu dan sepertinya kalau didengar itu rodok ngeres nggih. Tetapi perlu saya sampaikan karena baik buruknya hal-hal yang tidak kita ketahui, kalau kita tahu jadinya kita waspada dan hati-hati nggih. Memang yang namanya ilmu itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, yang saya sampaikan ini sebenarnya sesuatu yang saya rasa kurang baik, tetapi tetap saya sampaikan supaya panjenengan tahu nggih, mana yang baik, mana yang tidak. Karena zaman dahulu orang kan untuk pengetahuannya apa-apa selalu dikaitkan dengan hal magis nggih. Dan medianya itu macam-macam. Kalau medianya dari alam mungkin masih bisa kita cerna nggih, tetapi kalau medianya itu buatan seperti celana dalam itu kan bukan dari alam nggih, buatan. Dan ini juga tidak terlalu kuno. Karena kalau orang kuno itu kan belum mengenal celana dalam. Tetapi apa yang melekat di tubuh itu ternyata bisa digunakan sebagai media untuk sesuatu yang tidak baik juga. Ning dulur, karena pengetahuan orang zaman dahulu juga ada yang terbatas. Jadi hal sing gak apik tetep disulap supaya tetep amprih kena digawe iki piye carane nggih, dengan dihubung-hubungkan kekuatan magis. Nanti apa yang saya sampaikan ini bukan untuk ditiru nggih, tetapi sebagai tambahan wawasan saja bagi panjenengan supaya lebih berhati-hati mengenai apa yang melekat di tubuh ya, yang dipakai ini jangan sembarangan diumbar nggih, mergo kena tinggi ngene iki lho. Dan saya juga tidak akan memberitahu tata caranya nggih, mergo ning kok lek saya kasih tahu jenengan praktek nih, wah iki dadi bumerang untuk diri saya sendiri, jenenge nyebarni ilmu sing gak baik gitu nggih. Jadi diambil keterangan positifnya nggih dan buang apa yang menjadi tidak baiknya. Nah dulur, apa saja kegunaan ya celana dalam ini untuk kekuatan magis, di mana digunakan untuk sesuatu keperluan nggih. Yang pertama ini digunakan untuk tolak hujan, di mana zaman dahulu nggih untuk nginggirni hujan supaya acaranya atau hajatannya ini tidak terganggu oleh cuaca, maka yang mengadakan hajatan tersebut membuang celana dalamnya di atas gentingnya atau di atas teropnya. Dan karena zaman dahulu ada yang berhasil melakukannya, maka setelah itu dicontoh nggih, bahwa kalau nginggirni atau menolak hujan itu dengan cara melempar pakaian dalamnya ke atas genting atau teropnya ketika mengadakan hajatan atau acara. Tetapi dulur, semua itu kan tergantung orangnya nggih. Wongi lawaran apa wongi gawe montra nggih. Lek lawaran ya panggah bersudan gak enek gunane ditolak nggih. Tetapi ada orang-orang tertentu yang menjadikan itu sebagai medianya, tetapi menggunakan mantra di mana supaya hujan tersebut bisa minggir. Kemudian yang kedua, celana dalam ini ternyata bisa digunakan untuk media pelet nggih. Jadi hati-hati bagi panjenengan, khususnya wanita, kalau mepe ya, menjemur pakaian dalam itu jangan semalaman. Makanya zaman dulu dikatakan kalau menjemur pakaian jangan sore hari. Sebelum maghrib pakaian itu sudah harus dimasukkan ke dalam rumah. Tidak lain tujuannya, salah satunya adalah supaya selain tidak ditempeli sesuatu yang tidak kasat mata nggih, itu juga supaya celana dalam Anda tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik
nggih. Sampai sekarang pun nggih masih tetap ada yang namanya orang kehilangan celana dalam itu, tetapi untuk tujuan lain nggih, seperti fetis. Kalau zaman dahulu yang paling efektif itu adalah celana dalamnya ataupun rambutnya nggih. Nah, setelah tahu tayang ini, panjenengan lek celana dalam itu jangan sembarangan nggih. Sekiranya di tempat yang aman, kalau sore ya lekas dimasukkan. Jagani yang seperti itu dulur. Karena zaman sekarang itu masih ada nggih. Kemudian yang ketiga, ini sebagai penolak bala atau santet atau ilmu hitam, yaitu dengan cara menggunakannya secara terbalik. Kalau hal ini masih ada yang tetap melakukan karena diyakini dengan menggunakan celana dalam terbalik itu apa yang masuk atau yang akan mengenai tubuh maka akan tertolak dari terbaliknya celana dalam, di mana celana dalam yang digunakan terbalik itu bisa menolak apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Kenapa demikian? Pembungkus inti dari tubuh itu diyakini bisa menjadi kekuatan dalam diri sendiri, dianggap seperti antibodi ya. Virus-virus yang masuk ke dalam itu bisa ditolak. Secara tidak kasatnya demikian menurut kepercayaan. Tetapi menurut saya pribadi, hal demikian tidak lain adalah hanya untuk kepercayaan diri. Meyakini kalau memakai terbalik nanti kecilik, iso nggawe kecilik, di mana niatnya adalah mengenai tetapi ternyata tertolak karena nggaweni terbalik. Seperti itu. Sebenarnya lebih dalam lagi, tidak mengandung unsur yang sangat penting yang bisa mengenai diri sebenarnya. Karena lebih ke apa? Karena lebih ke aura yang ada di dalam diri. Kalau celana dalam terbalik yang digunakan itu kan kekuatan dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau kita memiliki yang namanya supernatural, maka mau terbalik mau tidak terbalik itu tidak masalah. Yang ketiga, celana dalam ini digunakan sebagai media penglaris. Ada yang seperti itu dulur, dan mudah-mudahan panjenengan yang nonton ini tidak melakukan hal demikian nggih. Ojo keliru dulur, wis enek sing alami nggih. Ada tata caranya yang baik untuk membantu pelarisan dagangan panjenengan dengan cara alami, dengan doa, dengan tuntunan yang benar, tetapi masih menggunakan hal-hal yang tidak beradab seperti menggunakan bekas celana dalamnya untuk pelarisan usaha. Ya, kalau usahanya ini yang tidak berhubungan dengan orang lain di mana dikonsumsi, mungkin celana dalam ini cuma tinggi hawur-hawuran apa mungkin sebagai kebasan gitu ya, itu kan tidak merugikan orang lain, cuma ya aneh aja bagi yang memiliki kepercayaan seperti itu. Tetapi yang saya sayangkan adalah ketika dijadikan sebagai pelarisan untuk kuliner. Nah, ini yang berhubungan dengan konsumsi orang lain, iki sangat merugikan. Contohnya, mohon maaf, makanan-makanan yang berkuah dia meyakini dengan memberi perasan dari celana dalamnya itu bisa membuat pelanggan kembali lagi atau usahanya laris. Nah, ini dulur, berapa banyak orang yang sudah berlangganan kemudian ternyata pelarisannya menggunakan demikian. Wah, ini sangat merugikan orang lain lah. Orang lain itu membeli dengan membayar loh ya, harusnya memberikan sesuatu yang terbaik bukan dengan pelarisan seperti itu. Loh, bisa atau Mbak Fitka menggunakan pelarisan media itu? Ada dulur memang, di mana makhluk yang senengane usil mengabulkan apa yang manusia minta, dia masuk ke dalamnya melalui media celana dalamnya yang dipakai itu sebagai penyedap atau sebagai awe-awe pelanggani, yang mana sebenarnya makanan itu juga tidak enak-enak amat, tetapi sing gak iso nolak awake yang tidak tahu ngerasakne ya wis enak-enak ae. Itu adalah hasil dari manipulasi yang tidak kasat mata yang bersekutu dengannya.
Nah, jadi hati-hati. Ini digunakan menurut tujuannya adalah nggawe supaya pembeline iki nurut. Gak hanya untuk usaha pelarisan saja nggih dulur. Ada dimana untuk menaklukkan pasangan yang keempat nggih. Untuk menaklukkan pasangan itu menggunakan media perasan bekas air dalamnya. Jadi pasangan iki mang sing angel omongane, sing angel tatane dadi tunduk banget. Nah, itu juga tidak boleh gitu lur. Walaupun itu memang bisa digunakan, tetapi kalau sudah habis masanya nggih, pasangan Anda yang tadinya nurut kepada Anda menjadi sangat membenci Anda. Sembarang kuwi enek walesane dulur nggih. Sesuatu yang merugikan orang lain walaupun orang lain tersebut tidak tahu dan mungkin tidak merasa dirugikan, kuwi tetap ada balasannya. Yang keenam, digunakan sebagai media untuk membuka karismatik diri nggih, dengan cara memakainya terbalik. Ini pun juga sebenarnya saya rasa kurang efektif, tapi mungkin ajaran-ajaran tertentu ada sing kuwi menyarankan demikian. Untuk meningkatkan kepercayaan diri menggunakannya dengan cara terbalik. Tetapi juga ada bacaan-bacaan tertentu di mana untuk mendukung medianya itu. Kemudian yang terakhir adalah zaman dulu karena kadang bingung nggih ditinggal pasangannya, bagaimana cara mengembalikannya, makanya menggunakan media celana dalam untuk bisa membuat pasangannya ini kembali lagi ke rumah ya. Ditinggal minggat nggih, lunga gak balik-balik. Akhirnya dengan cara menariknya menggunakan media celana dalamnya, tentunya menggunakan bacaan-bacaan di mana niatnya adalah mengembalikan pasangannya. Nah dulur, itu tadi mengenai kekuatan magis dari media celana dalam. Bagi panjenengan yang menyimak apa yang saya sampaikan, hal-hal yang tidak baik jangan ditiru nggih. Saya hanya menyampaikan ini sebagai pengetahuan bahwa mungkin bagi panjenengan yang tidak tahu dulu pernah mengikuti hal-hal yang demikian bisa meninggalkan nggih. Dan bagi panjenengan yang biasanya gletak-gletek, lek mipe sembarangan, jadi lebih hati-hati. Paling tidak itu tempatnya disembunyikan, agak disembunyikan, lek jemur nggih gak dipuampang dipamerni, malah ngerti nggih. Dan akhirnya jadi incaran. Tidak lain, tujuan saya adalah supaya panjenengan ngerti, iso hati-hati, waspada, setiti lan ngati-ngati. Baik, demikian yang saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya Fitrika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.